Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna maghfirataka arja min amali wa inna rahmataka awsa'u min dambi. Allahumma inna maghfirataka arja min a'malina wa inna rahmataka awsa'a min dunubina. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya maghfirah-Mu lebih kami harapkan daripada amalan-amalan kami. Dan sesungguhnya rahmat-Mu, ya Allah, lebih luas daripada dosa-dosa kami. Allahumma in lam nakun ahlan an nablugha rahmatak fa inna rahmataka ahlan an tablughana. Ya Allah, jika sekiranya kami tidak layak mendapatkan rahmat-Mu, maka kami yakin rahmat-Mu jualah, ya Allah, yang mampu mencapai diri kami. Rahmatuka wasi'at kulla syai' wa nahnu syai'un falyatasa'na rahmatuka ya arhamar rahimin. Rahmat-Mu, ya Allah, meliputi segala sesuatu. Dan kami hanyalah bagian daripada sesuatu itu. Maka limpahkanlah rahmat-Mu kepada kami, wahai Tuhan yang Maha Penyayang, di antara semua yang mengasihi dan menyayangi. Allahumma innaka khalaqta qauman fa'ata'uka fima amartahum. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah menjadikan satu kaum, lalu mereka mentaati-Mu atas apa yang Engkau perintahkan kepada mereka. Wa amilu fil ladzi khalaqtahum lahu. Dan mereka telah berbuat baik atas izin Engkau, sesuai dengan tujuan Engkau mencipta mereka karenanya. Farahmatuka iyahum kanat qabla ta'atihim laka
Ya Arhamar Rahimin. Sedangkan rahmat-Mu, ya Allah, telah Engkau limpahkan kepada mereka sebelum pun mereka mentaati-Mu. Wahai Zat yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Doa yang pernah dipanjatkan oleh seorang khalifah yang soleh, mukmin, soleh, zahid, yakni Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Tentu bagi kita menghayati doa-doa orang yang soleh, di samping pastinya doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah, akan membuat kita semakin kuat keinginan kita untuk meningkatkan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah dan selalu mengingatkan diri saya sendiri, walaupun dalam hidup ini kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui bukti kekuasaannya, keadilannya, Rahman dan Rahimnya, kesempurnaannya, dan lain sebagainya. Walaupun bila kita fikirkan, walaupun jika kita fikirkan, kekuasaan Allah, kasih sayang Allah, ilmu Allah, kebijaksanaan Allah, kesempurnaan Allah, sebenarnya telah tidak perlu kita buktikan, karena semua bukti itu telah ada di depan mata kita. Hanya terpulang pada kita nampak atau tidak nampak bukti-bukti kesempurnaan Allah itu. Saya ulangi. Bukti kekuasaan Allah, kekuasaan Allah itu sebenarnya tidak perlu kita buktikan susah payah. Kerana semua bukti akan kekuasaannya, keesaannya, kasihnya itu terpampang di hadapan kita. Kemana mata kita melihat, di situ ada bukti keesaannya. Apapun suara yang kita dengar, di situ ada bukti kekuasaannya. Apapun yang kita pegang, yang kita rasa, bahkan kita lihat belakang rumah kita ada pokok dengan pelbagai jenisnya. Itu bukti yang paling nyata, paling zahir, tidak ada lebih zahir daripadanya bagi kekuasaan Allah. Sebab itu, saya ulangi, kesempurnaan Allah sebenarnya tidak perlu dibuktikan, kerana ia telah terbukti di hadapan kita. Lalu apa yang kita nak buktikan? Dia kuasa Allah sudah terbukti depan kita. Yang perlu kita buktikan ialah kehambaan kita. Itu sebenarnya yang perlu kita fikir selalu.
Buktikan kehambaan kita di hadapannya. Dan tidak perlu membuktikan kuasa Allah kerana bukti itu depan mata kita. Hanya terpulang pada kita. Kita nampak atau tak nampak. Kita cakna ataupun tidak. Berbeza dengan kehambaan diri kita. Dah terbukti ataupun belum. Ini perlu kita buktikan. Sehingga keutamaan kita dalam beribadah dalam hidup tidaklah tersilap. Mudah-mudahan kita mampu melakukannya dengan sempurna. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, lagi sekali kita berjumpa pagi hari ini untuk menyambung kajian kita tentang surah Hud. Yang telah kita mulakan beberapa siri sebelumnya, di mana minggu lepas ataupun ayat terakhir yang kita pelajari, yakni ayat yang ke 109, maka hari ini insyaAllah kita akan pelajari ayat yang ke 110 dan seterusnya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan mengikhlaskan niat semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, memohon agar Allah Subhanahu Wa Taala membuka hati kita, memancarkan nurnya di dalam hati kita, agar kita mudah memahaminya, menerimanya, dan meyakini setiap maksud dan message yang disampaikan olehnya kepada kita. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musal kitaba fakhtulifa fihi walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum wa innahum lafi syakkim minhu murib. Yang bermaksud, dan demi sesungguhnya ataina kami telah berikan Musa kepada Musa al-kitab akan kitab, fakhtulifa fihi, lalu ianya diperselisihkan apa yang ada di dalamnya. Walaula kalimatun sabaqat min rabbik, kalaulah tidak kerana kalimat, maksudnya ketetapan aku, kata Allah, yang telah berlalu, daripada Tuhanmu, niscaya
telah diputuskanlah keadaan mereka bainahum antara mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh berada di dalam keraguan daripadanya. Dan mereka orang yang meragukan. Surah Hud ayat 110. Uraiannya, jamaah yang dirahmati sekalian, ayat ini menceritakan tentang perselisihan, atau lebih tepatnya penentangan yang dilakukan oleh kaum Musa terhadap Musa dan ajaran yang dibawa. Al-ikhtilaf, boleh jadi al-ikhtilaf di sini, ukhtulifa, yang mereka perselisihkan tentang Musa sebagai pembawa risalah, atau boleh jadi yang mereka perselisihkan yakni risalah yang dibawa oleh Musa. Ada dua. Kalimah fihi, fakhtulifa fihi, ulama bahasa tafsir berpendapat hi di situ, hak itu boleh jadi kembalinya kepada Musa, sehingga maksudnya yang mereka pertikaikan itu Musa sebagai pembawa risalah. Yang mereka kata tak patutlah Musa si anak pungut tiba-tibalah menyampaikan ajaran yang kita mesti ikut. Dan itu yang berlaku pada Fir'aun kan. Fir'aun kan memperkecil, meremehkan Musa. Engkau ni siapa Musa? Mandai-mandai nak membawa ajaran baru kepada kami. Kami ialah yang menumbuhkan kamu sebagai anak hanyut di sungai. Dipetikan Musanya. Dianggap tak layak. Pendapat kedua, hi itu menurutnya pada Alkitab yang dibawa oleh Musa. Kalau tengok engkau ni Musa sebenarnya budak yang baik, orang yang baik. Tapi apa yang kamu sampaikan ni mengarutlah. Itu yang kedua. Boleh sahaja. Ya syih, sah dua pendapat itu. Dan khilaf dalam ayat ini, al-ikhtilaf fi wahidin minhuma, boleh jadi berlaku pada salah satu daripada atau kedua-dua sekali. Artinya apa? Bila orang mempertikaikan Musa sebagai utusan Allah tak layak, maksudnya sekaligus pasti ia akan menolak ajaran yang disampaikan. Sebaliknya jika orang katalah mempertikaikan risalah Musa, dianggap risalah mengarut, maka sekaligus Musa pun akan ditolaknya. Bagaimana mungkin ajaran ditolaknya tapi si penyampainya diikuti? Ini bermakna lan fisala baina Musa alaihissalam wal kitabil ladzi anzalahu Allahu alaihi. Sehingga ayat ini memberikan pengertian tidak boleh dipisahkan antara Musa sebagai penyampai risalah dan Alkitab dalam ini Taurat sebagai risalah yang ia sampaikan. Sama betul dengan apa yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan mula-mula yang mereka pertikaikan yakni Rasulullah. Ada yang pertikaikan Rasul dianggap tak layak. Kau ni siapa Muhammad? Macam-macam gelaran yang diberikan oleh orang kafir pada Muhammad. Dibagi gelaran kau ni orang gila lah. Tapi nampaknya tuduhan mereka bahawa Nabi Muhammad itu gila
tak memberi apa-apa pengaruh, tak memberi kesan sama sekali. Macam mana gila, tak ada orang percaya. Tukar lagi, engkau ni seorang pembohong lah Muhammad. Tak ada kesannya juga, tak ada orang yang terpengaruh mempertikaikan Nabi sebagai pembohong. Track record Nabi ini, orang yang jujur, bahkan mereka jugalah yang memberikan gelaran Al-Amin kepada baginda sebelum jadi Nabi. Macam mana tiba-tiba daripada Al-Amin menjadi kadzab? Tak jadi juga. Tukar lagi gelaran yang lain. Kau ni sebagai sahir lah, ahli sihir lah Muhammad. Kau ni seorang bomoh lah kahin. Kau ni syair, paling ringan. Kau ni penyair lah. Mana ada orang percaya Nabi ini ahli sihir, Nabi ini bomoh, Nabi ini penyair. Tak jadi. Akhirnya mereka, oh iyalah, memanglah Muhammad ini bukan penyair, bukan bohong, bukan majnun. Tapi yang disampaikan ini mengarutlah. Akhirnya mereka beritikan risalahnya, Quran yang disampaikan Nabi. Apa gue sampai ini hanya asatirul awwalin Muhammad. Sama kan yang dialami oleh Nabi Musa AS dengan dialami oleh Muhammad. Sama. Kan memang ayat ini menurut kebanyakan ulama tafsir sebagai salah satu tasliyah Allah kepada Nabi. Hiburan. Seakan-akan Allah berfirman, Muhammad, jangan sedih sangat jika orang mempertikaikan dirimu, dianggap tak layak. Jika umatmu mempertikaikan risalahmu, dianggap karut-marut dan dengan orang dahulu. Dahulu, Rasul-Rasul sebelum kamu yang aku utuskan pun, contohnya Musa, itu pun mengalami nasib yang sama seperti itu. Jadi tak payah terkejut, bukan benda baru. Ini kan jemaah sekalian, kebenaran ini akan sentiasa ada orang yang menolak, dan cara menolaknya ada dua ini. Sama ada mereka menolak orang yang menyampaikan, dipertikaikan kelayakannya lah. Awak ni tak layak, di mana awak belajar? Awak baru lahir kemarin petang pamannya. Dipertikaikan itu. Belajar tak betul-betul, tak ini. Orangnya yang dipertikaikan, siapa awak ni? Tak jelas. Tapi setelah diperhatikan betul, tapi betul yang disampaikan, diperhatikan ajarannya. Atau mungkin sebaliknya. Pertama dipertikaikan, apa yang disampaikan itu mengarutlah. Tapi fikir betul jugalah yang dia cakap tu betul. Semua betul. Tapi masalahnya kita susah nak menerimanya. Kenapa? Tu yang menyampaikan tu tak layak langsung. Hari ini sama. Akan berulang. Jadi tak payah terkejut. Wahada hakadha al-famrad yaltaqiyani. Dua perkara ini sentiasa bertemu. Kebenaran akan sentiasa ada orang menolaknya, dan cara penolakannya ini ada dari dua aspek ini. Sama ada mereka menolak, mereka serang. Yang jadi sasaran serangannya yakni si penyampai kebenaran itu. Atau yang kedua, bila gagal menyerang si penyampainya karena dianggap tak layak, yang diserang yakni ajaran itu sendiri. Macam-macam syubhat di amr risalah fil kitab wa amr rasul fil istifa. Perkara berkaitan dengan risalah yang disampaikan oleh para nabi di dalam Alkitab, dan tentang Rasul, seorang yang dipilih. Sebab itu, kedua ini saya katakan, walaupun ada dua, tapi tak boleh dipisahkan. Sebab bila tolak satu, yang satu pasti tolak. Tidak mungkin orang menerima Nabi sebagai utusan Allah, tapi tak mau menerima ajarannya. Tidak mungkin.
Atau orang katalah menolak ajaran Allah, menolak Al-Quran, tapi diterima Nabi yang menyampaikannya. Mana mungkin? Ini dua perkara yang menyatu jadi satu. Itu mukadimahnya. Baik. Saya baca apa kata Ibnu Katsir dahulu. Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya, "Tsumma dzakara ta'ala annahu ata Musa al-kitab wa Taurah." Allah menyebutkan dalam ayat ini bahwa Allah telah memberikan kepada Musa Alkitab yang di Taurat. Saya tidak perlu menjelaskan kali yang keberapa tak tahu ya, kalimat ata yu'ti ini ya. Macam mana maksud ata yu'ti dalam Al-Quran, ataina utia. Yang artinya memberi itulah. Sebab dalam Al-Quran juga menggunakan istilah lain untuk mana memberi. Contohnya a'to, inna a'toina kal kautsar. Inna a'toinaka, sehingga kami memberi kepada engkau. Inna atainaka, kami beri. Apa bisa atau dengan ata? Saya tidak perlu mengulangi penjelasannya. Sudah banyak kali dah saya sampaikan. Jadi itu ada makna sendiri ya. Nanti jadi panjang kalau diuraikan semula. Allah menyebutkan dalam ini telah memberikan kitab pada Musa, yakni Taurat dengan kalimah ata yu'ti, bukan a'ta yu'ti. Tetapi ia dipertikaikan, dipersikan oleh kaumnya. Fa'amana bi jama'atun wa kafara bihi akharun kama fa'al. Dipertikaikan maksudnya ada di antara kaumnya yang beriman, ada di antara kaumnya yang kufur, menolak. Menarik untuk sini sampaikan jemaskan. Kalimatnya yakni fahtulifa fi. Ukhtulifa, mabni majhul. Artinya tidak disebutkan siapa subjeknya, siapa fa'ilnya. Karena mabni majhul kan. Kalau fakhtalafa katalah lalu bersisi katalah qaumuhu jelaslah subjek. Kenapa digunakan mabni majhul? Tidak disebutkan subjeknya. Ya, karena yang jadi isunya bukan siapa yang mempertikaikannya. Tapi apa yang dipertikaikan. Ini. Bukan siapa yang mempertikaikannya, tapi apa yang mereka pertikaikan. Yang mempertikaikan boleh jadi kaum Musa, boleh jadi selepas Musa, boleh jadi contoh. Yang mempertikaikan ajaran Nabi boleh jadi keluarga Nabi sendiri. Boleh jadi bangsa Nabi sendiri, orang Quraisy. Boleh jadi orang Arab sendiri. Boleh jadi orang Ajam, boleh jadi orang Barat, boleh jadi orang Timur, boleh jadi orang dahulu, boleh sekarang. Tak ada masalah. Sebab itu tidak disebut fa'ilnya. Karena fa'ilnya boleh jadi si fulan dahulu, sekarang. Keluarga Nabi sendiri. Bahkan Fir'aun yang mengasuh Musa sendiri dalam Musa. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, pakciknya sendiri. Sementara yang beriman pula, malah yang tak ada kena-mengena dengan Rasul, tak ada hubungan darah. Jadi isunya bukan pada siapa yang benar, tapi apa yang dipertikaikan, objeknya. Dan itu persoalan sekali. Yang yakni iman Nabi Muhammad, Nabi yang membawa risalah, atau risalah yang disampaikannya. Sehingga siapapun yang mempertikaikan Nabi yang mempunyai risalah, sekaligus mempertikaikan risalah yang dibawa oleh Nabi, siapapun. Orang besar ke, orang kecil ke, orang dahulu ke, orang sekarang ke, ada hubungan nasab dengan Rasul ke, tidak ada hubungan dengan Musa ke, sama di hadapan Allah. Kafir. Bukan maknanya kalau yang mempertikaikan Nabi, yang memberikan yang dia oleh Nabi itu ada hubungan darah, mungkin pakcik sendiri, mungkin anak sendiri, ya kafir tapi tak kafir sangatlah umpamanya. Allah tak kisahlah sebab ada hubungan darah umpamanya. Ayah Nabi Ibrahim, kasihan kan ayah sendiri
anak Nabi Nuh. Tapi kalau yang mengkafirkan, yang meniktikan itu orang lain tak ada dengan Nabi, itu baru berat kufurnya. Tak. Sama saja. Saya ulang ya, itu rahsia kenapa digunakan ukhtulifa. Mabni majhul. Tidak disebutkan fa'ilnya. Karena isunya bukan pada siapa yang memperhatikan, tapi apa yang diberikan. Dosanya itu letak pada itu. Yang mempertikaikan siapa saja? Kafir, neraka. Yang menerima siapa saja? Mukmin, masuk surga. Dan siapa yang mempertikaikan tadi, tak ada kena-mena dengan nasab ke atau apa dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Faktulifafi. Ada yang beriman, ada yang kufur. Kama fa'ala qaumuka bil Quran. Macam tu jugalah Muhammad, kata Allah di dalam tafsir Ibnu Katsir. Macam tu jugalah wahai Muhammad nabiku, perangai kamu. Mereka ada yang bertekad kamu layak kata layak jadi nabiku. Mereka ada yang bertekad Quran itu betul ke asal awalin. Ada yang beriman, ada yang mukmin. Dahulu Musa pun diperlukan macam tu. Macam itu juga. Bahkan Musa juga hijrah. Meninggalkan Mesir. Falaka mimman salafa minal anbiya qablaka ya Muhammad uswah. Dan engkau wahai Muhammad ada contoh teladan suri teladan dalam ini. Yakni rasul-rasul dan nabi-nabi yang aku utuskan sebelum engkau. Maksudnya bahasa mudahlah, Muhammad, jangan terkejut jika kamu diperlakukan seperti itu oleh kaum kamu. Quran ada yang terima, ada yang tidak. Dahulu pun Taurat diperlakukan seperti itu oleh kaum Musa. Jika kamu ada yang mengikut kamu dan ada yang menentang kamu, jangan terkejut. Dahulu Musa pun diperlakukan begitu oleh kaumnya. Allahu Akbar. Inilah tasliyah. Fala yaghidannaka taghdibuhum laka. Janganlah sekali-kali membuat kamu marah, benci, kecewa, kecil hati, merajuk dengan sebab kekufuran mereka. Kalau kamu merajuk, putus asa menyampaikan risalahku hanya karena risalahku yang kau sampaikan itu ditolak oleh kaum kamu. Apa kamu pikir Nabi yang mengalami nasib seperti itu hanya kamu seorang? Allahu Akbar. Nabi-nabi sebelum kamu pun mengalami nasib yang sama seperti yang kamu alami. Inilah satu motivasi yang luar biasa daripada Allah pada Rasul. Sehingga Rasul menjadi makin tambah, makin sabar, makin istiqamah. Apalagi kewajiban yang Allah berikan pada Rasul hanya sekadar balaghul mubin. Sekadar menyampaikan. Mereka menerima atau menolak, dapat hidayah atau tidak, itu bukan urusan Nabi, bukan kewajiban Nabi. Itu dah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kamu sampaikan saja apa yang aku suruh sampaikan. Itulah mudahnya. Ya, mungkin sebagai manusia atau bahkan kita, mungkin kita kata, ya Allah, kalau ia pun lah begitu nasib para nabi dan rasul, begitu para nasib para penyampai kebenaran. Ada yang menolak, ada yang menerima. Kenapa lah yang menolak itu ya Rasul engkau tidak siksa saya? Kenapa yang menolak itu engkau tidak hukum saya? Segeralah engkau timpakan azabnya buat mereka. Katakanlah, katalah kita kata begitu. Sebab mereka ini hanya merusak, bukannya sesat, nanti mempengaruhi orang lain jadi sesat. Apalagi mereka yang menolak ajaran itu orang yang berpengaruh. Abu Jahal itu orang berpengaruh.
Abu Lahab itu orang yang sangat kuat pengaruhnya. Mereka orang sangat kuat menentang nabimu. Ya Allah, kenapa engkau tak binasakan saja? Fir'aun itu orang berpengaruh. Dia raja, ya Allah. Begitu menolak Musa, kenapa engkau tak binasakan saja? Engkau masih bagi masa. Apa jawab Allah? Walaula kalimatun sabaqat mir rabbika laqudiya bainahum. Allahu Akbar. Kata Ibnu Katsir mengutip apa kata Ibnu Jarir At-Tabari, Imamul Mufassirin kan At-Tabari. Ya. Beliau mengutip apa dikatakan oleh Imam At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari, laula ma taqaddama min ta'jilihil adab ila ajalin ma'lum laqadallahu bainahum. Maksud ayat ini, walaulah kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum, kata Ibnu Jarir yang dikutip oleh Ibnu Katsir, kalaulah tidak kerana telah berlalu keputusan Allah sebelum Allah mencipta makhluk. Allah telah putuskan. Apa keputusan Allah? Allah menangguhkan azab bagi orang yang menolak ajarannya. Walaupun mereka ini patut diazab. Saya ulangi. Apa yang Allah telah tutupkan semenjak zaman dahulu lagi sebelum Allah mencipta mereka, Allah telah tetapkan bahawa azab dan balasan orang yang ingkar itu ditangguhkan. Ta'jilul azab. Penangguhan azab. Bukan dihilangkan. Bukan ihmal, tapi hanya imhal. Bukan ihmalul azab, tapi imhalul azab. Ditangguh saja. Ila ajali musamma, hingga tempoh yang telah dekat. Ya, habislah faqadar. Buat salah hari ini, hukum hari ini. Buat kufur hari ini, siksa hari ini. Menentang Nabi hari ini, mati hari ini. Habislah. Nabi nanti akhirnya penyampaian kebenaran tidak ada objek dakwah. Kalau setiap orang menentang kali pertama dihapuskan. Lalu siapa yang akan dijadikan objek dakwah? Satu. Yang keduanya kan baru disampaikan. Mungkin Nabi hanya baru menyampaikan 10% daripada ajaran Allah. Mungkin. Quran kan turun sikit-sikit. Contoh Al-Quran. Sikit-sikit. Turunnya baru berapa? Oh, baru 10%-nya umpamanya. Karena yang 90% belum turun. Maknanya, ajaran Allah dalam Al-Quran baru 10% yang Nabi sampaikan. Masih ada 90%. Tiba-tiba dibinasakan. Macam mana? Karena menolaknya. Sehingga orang itu tidak punya peluang sama sekali untuk mendengar yang 99%. Boleh jadi akan minta maaf kalau bahasa mudahnya. Orang yang dihancurkan oleh Allah, dibinasakan oleh Allah karena menolak ajaran yang baru 10%, dia baru punya peluang untuk menolak ajaran Allah 10%-nya saja. Yang 90% belum. Nanti di akhirat mungkin protes. Ya Allah, kenapalah engkau siksa aku, ya Allah, dalam neraka? Ya, karena kamu menolak ajaranku. Ya Allah, berapa ajaran kamu ni? Ajar aku semuanya ada 100. 100? Ya. Yeah. Tapi aku hanya dapat 10 je. Aku hanya baru mendengar 10 dan aku belum menerimanya. Tidak menerimanya. Kenapa engkau siksa aku? Sedang aku baru menolak 10. Aku tak ada peluang untuk mendengar yang 90 lagi. Macam mana? Mungkin ada alasan orang ini nanti. Tapi bila 100%-nya sudah dijelaskan semuanya, A, B, C, D, kemudian mereka diberi ruang untuk berfikir sepanjang hayatnya dan menolak, memang betul-betul lah ini orang menolak.
Dan itu sesuai dengan firman Allah, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Betul. Bahkan sampai Allah menyatakan, kami tidak akan menyiksa satu kaum sehingga kami mengutus para utusan. Bahkan sehingga kami menyampaikan risalah itu. Sampaikan dahulu kebenaran alif hingga ya. Bila disampaikan alif hingga ya itu, mereka tolak, itu pun belum tentu Allah siksa masa itu. Boleh jadi Allah masih beri ruang untuk memikirkannya, merenungkannya, bertaubatnya kalau dia mau kesalahan. Bukan baru menolak, kemudian dihukum. Tidak. Ini rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi, Masya Allah. Luas sungguh. Sebab itu, ini pengajaran bagi kita. Kalau kita nak menyampaikan kebenaran yang kita warisi daripada Rasulullah, tolonglah berusaha untuk menyampaikan kesemuanya terlebih dahulu. Katakanlah ajaran Nabi yang perlu kita sampaikan, katalah ada 100. Berusahalah untuk kita menyampaikan 100-nya itu. 100 semuanya. Lalu bagaimana sikap orang itu? Boleh jadi dia menolak apa yang kebenaran kita sampaikan, karena yang kita sampaikan baru 5. Boleh jadi. Mana tahu setelah kita sampaikan 100 nanti akan, oh iyalah, betul lah. Kalau itu assignment boleh jadi. Sebab itu jangan cepat menghukum. Itu maksudnya. Allah pun tidak segera menghukum. Allah nyatakan, aku tangguh. Bukan biar aku bagi ruang untuk dengar dahulu. Tidak boleh kita baru sampaikan satu kebenaran dan orang itu menolak, lalu kita judge orang itu. Ini memang orang degil. Ini fi qulubihim marad, keluar dalilnya. Susahlah. Baru kita sampaikan satu, sudah keluar dalil kita. Fi qulubihim marad. Ini jenis orang yang Quran sebut. Confirm dah. Dalam hati mereka ada penyakit. Allah tahu. Sudah keluar dalil untuk menghukumnya. Tergerak hati untuk kita sampaikan lagi, kita ajak lagi, kita tazkirah lagi. Tapi masih menolaknya. Wah, akhirnya kita sudah tambah kuat lagi dalil kita. Kita bukan dalil. Ini orang bukan hanya ada penyakit dalam jenis istilah khatamallahu ala qulubihim ni. Allah dah tutup dah hati dia. Tengok aku dah sampaikan, tolak juga. Maknanya hatinya dah mati. Keluar lagi dalil kita. Suatu hari kita tergerak untuk mengajaknya semula. Untuk berdakwah kepadanya. Untuk kita ingatkan. Dia masih juga tolak. Keluar dari kita. Sumun, bukmun, umyung, fahum laju. Allahu Akbar. Jangan-jangan kita sebenarnya yang belum betul menyampaikannya. Belum sempurna. Sehingga orang tu masih belum menerima. Kita pula malah gunakan Quran untuk Ini sering berlaku. Baru kawan tu mungkin menolak 1-2 apa yang kita sampaikan. Sudah keluar dalil. Fi qulubihim marad. Jangan membiasakan diri kutip ayat untuk menghukum orang. Elakkan itu. Orang belum menerima, belum baik. Boleh jadi karena kesilapan kita dalam berdakwah. Ya. Ingat ya mas sekalian. Nabi Musa. Itu kekasih Allah. Disuruh oleh Allah untuk berdakwah menyampaikan kebenaran kepada Fir'aun. Itu sejahat-jahat manusia itu Fir'aun. Apa tidaknya? Ia mendakwah dirinya sebagai Tuhan. Bayangkan. Itu pun Allah berfirman pada Nabi Musa. Saya yakin semua sudah tadabur. Surat Toha. Musa, idhaba ila Fir'aun. Musa dan Harun, kau pergi ya, temui itu Fir'aun. Dakwah, sampaikan ajaranku. Tapi ingat Musa,
walaupun engkau utusan aku, dan Fir'aun itu musuhmu dan musuh aku, dan walaupun aku, kata Allah istilahnya, tahu Fir'aun itu akan terdegil sedegil-degilnya, tapi dia itu raja, maharaja, ramai pengikutnya. Sebab itu, walaupun sebenar apa yang kau sampaikan itu benar, dan Fir'aun itu musuhku dan musuhmu, qula lahu qawlan layyina. Sampaikan kepadanya, katakan kepadanya, bercakaplah dengannya dengan cakap yang lemah lembut ya Musa. Allahu Akbar. Coba dah fahami betul nih fikih dakwah seperti ini. Cakap dengan kaulan lain kepada yang Allah suruh bercakap lemah lembut itu Musa, kekasihnya. Untuk bercakap lembut menyampaikan dakwahnya dengan lembut kepada Fir'aun, musuhnya. Ini bagi saya ini fikih dakwah yang luar biasa. Sehingga ada satu riwayat ya Mas kan, Harun ar-Rasyid, ada seorang ulama pada zamannya. Ya ulama lah, orang alim maksudnya. Datang menemui Harun ar-Rasyid, baik khalifah, ini nasihun lak wa anni musyaddid. Baik Harun ar-Rasyid, khalifah, saya adalah seorang yang ingin menasihati Tuan. Karena apa yang Tuan lakukan menurut kami adalah tak betul. Kami ingin menasihati Tuan. Tetapi, minta maaf, nasihat kami ini agak keras. Musaddid. Itu keras lah. Jadi janganlah Tuan ambil hati. Terasa pula. Harun ar-Rasyid. Kalau dalam bahasa kasarnya, wahai khalifah, saya ingin buat kritikan kepada Tuan Khalifah. Tapi ketika ini pedas. Jadi jangan tersinggung. Apa kata Harun ar-Rasyid? Wahai orang alim, ada kata wahai, tapi dalam riwayatnya ya jahil, wahai orang bodoh, dipanggil si bodoh. Qad arsalallahu man huwa khairun minka ila man huwa syarrum minni. Kamu tahu tak? Allah telah pernah mengutus orang yang lebih baik daripada engkau untuk memberi nasihat kepada orang yang lebih jahat daripada aku. Kamu tahu itu? Orang yang Allah utus lebih baik daripada engkau itu Musa namanya. Dan diutus kepada orang lebih jahat daripada aku, namanya Fir'aun. Artinya engkau tidak lebih baik daripada Musa, aku pun tidak lebih jahat daripada Fir'aun. Itu pun Allah kata, qula lahu qawlan layyina. Katakan kepada Fir'aun Musa, kata lemah lembut ya, ini siapa kamu nak menasihati aku dengan bahasa kasar? Ditolak itu orangnya mas sekalian. Ditolak bukan karena harusnya tidak mau memberi nasihat atau kritikan. Tapi yang menyangka kita itu sudah tidak ikut fikih dakwah. Bahasa kasarnya, dia sudah merasa lebih tinggi, lebih berat daripada Musa. Dan dia yang di sana itu mungkin dianggap lebih jahat daripada Fir'aun. Ini yang sering berlaku dalam dakwah. Sehingga dakwah yang sebenarnya menarik menjadi menolak. Dakwah yang memikat menjadi menghujat. Dakwah sebenarnya membuat orang senang, seru dengar, malah sekali orang tu nolak, orang tu makin jauh, kita pula kalau kan dalil pula fi qulubihim maradun. Inilah kesilapan yang bagi saya sangat-sangat berat. Nih ayatnya. Allah sendiri yang akan menyelesaikannya. Kamu tak perlulah minta sangat, aku segerakan azabnya buat mereka. Azabnya aku dah tetapkan, tapi bukan sekarang. Tunggu masanya. Lagi pula boleh jadi mereka baru mendengar 10% daripada ajaranku. Dan kamu baru menyampaikan 10%.
Mereka belum mendengar yang 90%-nya. Sampaikan saja. Masya Allah. Laula kalimatun sabaq barakah la juli khalil adab. Kalaulah bukan karena ketetapan Allah semenjak zaman azali, bahwa Allah tidak akan menyegerakan azab bagi orang yang menentang, la halla bihim fi dunyahum qada'allah, la halla bihim fi dunyahum qada'ullah bi ihlakil mukadzirin wa najat mu'minin. Pastilah keputusan Allah berupa siksa terhadap orang-orang yang jahat dan berdustakan, Allah akan timpakan di dunia dan Allah akan selamatkan orang yang beriman. Tapi tidak, ya, tidak. Ini dia maksudnya. Sebab itulah di dalam surah yang lain, dalam surah Toha umpamanya, walaulah kalimatun sabaqat min rabbik, Allah berfirman dalam surah Toha ayat 129, ya, kalau tak salah. Oh iya Kak. 129 dan 130. Walaulah kalimatun sabaqat min rabbik, kalaulah bukan kerana kalimat dari Tuhanmu yang telah berlalu, yakni adab itu Allah tangguhkan, bukan disegerakan bagi yang menolaknya. Lakana li zaman, ya pastilah azab itu akan menimpa seketika. Begitu mereka menolak, tertimpa azab. Kalaulah Allah tak tetapkan semenjak dahulu bahwa azab ditangguhkan. Wa ajali musamma. Dan tempoh yang telah di. Nah, sebab itulah Muhammad, kata Allah, fasbir ala ma yakulun. Sabar jelah terhadap apa yang mereka katakan. Mungkin kamu ada keinginan untuk marah terhadap kaum kamu yang menolak ajaranmu. Wajarlah menyampaikan kebenaran tapi ditolak bahkan dimusuhi. Wajar kalau marah. Kalau kamu ada keinginan marah, ingin benci mereka, tahan saja keinginan itu. Itu namanya sabar. Mungkin kamu ada keinginan memohon pada aku agar aku Allah segera timpakan siksa kepada kaum kamu yang menolak kamu. Mungkin. Sabar ajalah. Tahan keinginan itu. Fasbir ala ma yakulun. Masya Allah. Luar biasa ya. Karena nanti orang-orang kafir yang menolak ini, sama ada menolak engkau sebagai utusanku, atau menolak ajaran yang kau sampaikan sebagai ajaranku, mereka ini akan terus-menerus berada dalam keraguan dan menjadi orang yang ragu di dalam keraguan. Tidak ragu macam mana. Akhirnya bimbang, roib. Mereka kebingungan dalam hidup. Nak kata, contoh nak Nabi Musa ya, Fir'aun dan kaumnya. Nak kata Musa ini pembohong. Dia bukan pembohong. Dia orang jujur, dia orang baik. Nak kata yang disampaikan oleh Musa ini tak betul, tapi betul juga. Ada orang yang mula-mula menganggap Musa ini pembohong, ahli sihir. Dan menganggap bahwa ajaran Musa itu adalah karut-marut. Tapi setelah mereka berfikir, mereka ubah fikiran. Tak, Musa bukan pembohong. Musa bukan ahli sihir. Ajaran Musa bukan ajaran karut. Akhirnya mereka beriman. Contohnya bekas ahli sihir Fir'aun. Tengok. Sebelumnya mati-matian ia membela Fir'aun. Ingin membinasakan, memusnahkan Musa. Yakin bahwa Musa itu adalah ahli sihir. Karena itu yang diyakinkan oleh Fir'aun kepada mereka. Setelah mereka sendiri mengetahui belaga, berlawan dengan Musa. Bukan ahli sihir lah. Aku kenal sungguh ahli sihir itu macam mana. Musa ini bukan ahli sihir nih. Dan yang tahu orang itu ahli sihir atau tidak, tentu ahli sihir. Fir'aun tidak kenal. Tak boleh bezakan ahli sihir ke atau bukan. Sebab Fir'aun bukan pakar sihir. Yang boleh mengenali ahli sihir itu ahli sihir. Aku ni ahli sihir, aku kenal ahli sihir itu macam ini. Sihirnya begini, ini bukan.
Tali aku campak tetap tali, kata ahli sihir. Ahli sihir nampak tali yang dicampak tali. Takkan berubah. Tapi Musa, tongkat dicampak betul jadi ular. Mana mungkin. Tidak mungkin ahli sihir mencampakkan tongkatnya menjadi ular. Tak mungkin. Tongkat dicampak tetap ungkat. Yang nampak itu ular hanya penonton. Karena yang mereka sihir adalah mata pandangan penonton. Itu dalam surah Toha itu jelas apa yang lebar tentang hakikat sihir. Musa tidak. Akhirnya beriman. Dan imannya terus sangat kuat sekali dalam hatinya. Sehingga mereka rela mempertahankannya walaupun mempertaruhkan jasadnya dicincang istilahnya oleh Firaun. Dan ini yang dialami. Itu yang juga dialami oleh sahabat Nabi. Bukankah sahabat-sahabat ini kebanyakannya, jamaskan. Kalau kita tak kata hampir semuanya, kebanyakannya. Asalnya penentang Nabi. Ada yang sangat dahsyat menentang Nabi. Kurang kuat apa penentangan Umar pada Rasulullah? Sangat kuat. Kurang kuat apa penentangan Khalid bin Al-Walid kepada Nabi? Sanggup berperang barengi Nabi dan umat Islam. Tapi itu akhirnya. Allahu Akbar. Ini dia. Semakin, iya, tak mungkinlah kalau aku terus marahi Muhammad. Apa salah Muhammad? Ya, salah Muhammad dia itu gila. Tapi dia bukan gila. Dia itu ahli sihir. Mana ahli sihir macam tu? Dia itu penyair. Bukan. Maknanya tidak ada alasan untuk menolak Muhammad sebagai orang yang benar. Nah, mana Muhammad dah selamat lah, dah tak jadi sasaran ejekan mereka. Lalu mereka mengalihkan ejekannya kepada ajarannya, kepada Quran disampaikan. Quran ini sahilah, Quran ini ramalan, Quran ini sihir, Quran ini asal tu. Tapi tak ada lah. Mana dalam Quran tu? Bohong, semuanya betul. Lain bahasanya. Siapa yang mendengarnya pasti terpukau, tertarik. Siapa beriman pasti akan beriman, tak akan yang murtad. Maknanya benar. Nah, tengok. Orang yang sebenarnya ragu dan meragukan, hilang keraguannya, menjadi yakin. Kalau hati sudah terbuka. Masya Allah. Ini. Tapi bila mereka tidak mau menerima kebenaran, tetap saja meragui kebenaran para nabi dan di sana yang di atas, ya sepanjang hayat mereka akan fi syakkin murib. Dan itu siksaan rohani yang paling besar sekali. Sebelum jasmaninya disiksa oleh Allah, jiwanya sudah tersiksa sepanjang hayatnya. Syakkun muribun. Itu siksaan jamaah sekalian ya. Wa innahum la fi syakkin minhu murib, itu siksaan jasmani yang luar biasa. Itu di dunia. Di akhirat lain cerita lah. Di akhirat lain cerita. Nah, itu kata Ibnu Katsir. Uraiannya. Kata muasir yang lain. Dr. Said Tantawi. Dalam tafsirnya Al-Wasit. At-Tafsir Al-Wasit. Saya bacakan apa kata Said Tantawi. Thumma bayyana Allah subhanahu wa ta'ala an ikhtilaf an-nas fil haqqi mawjudun qabla bi'atsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya penentangan manusia, perlawanan manusia, penafian manusia terhadap kebenaran itu telah wujud, telah ada jauh sebelum Nabi Muhammad dibangkit jadi Rasul. Nabi Nuh dinafikan, Nabi Soleh dinafikan, Nabi Hud, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa. Semua ada saya kaumnya yang menafikannya. Jadi penafian, penentangan terhadap kebenaran sampai para Rasul itu bukan benda baru, bukan hanya berlaku pada zaman Muhammad saja. Dulu pun sudah ada. Tidak, sentiasa ada mereka. Walaupun ada juga yang mengimani. Kamah talafa qaumuka, jadi seakan-akan kata Said Tantawi,
Seakan-akan ayat ini berkata kepada Muhammad, wahai Muhammad, kama ikhtalafa qaumuka ayyuhar rasul karim fi sa'il Qur'anil karim, sebagaimana kaum kamu mempertikaikan engkau dan juga Al-Quran yang kau bawa. Faminhum man wasafahu bi anna wasatul awwalin. Sebagian mereka ada yang mengatakan bahawa Quran itu adalah dongengan cerita, karut orang-orang dahulu. Jangan terkejut. Faqad ikhtalafa qaum Musa min qablik fi sa'il Taurat. Kaum Musa sebelum engkau pun telah mempertikaikan Musa dan Taurat seperti ini. Alladzi anzalallah, Taurat yang Allah telah turunkan kepada nabinya Musa tadi. Id minhum man aman biha wa man kafar. Akhirnya ada yang beriman dan ada yang kufur. Sama betul. Nasib kamu sebagai utusan aku, menyampaikan risalah aku, wahai Muhammad, sama betul dengan nasib para rasul sebelum kamu yang aku utuskan menyampaikan risalahku. Sama betul. Jadi tak perlu heran, lalu terkejut. Bukan benda baru. Ini yang tadi saya nyatakan Pak Al tadi. Ayat ini termasuk ayat tasliyah, kata setengah mufassir. Ayat yang menghibur Nabi. Sebab begini jamaah sekalian, kalau kita susah, kita ditimpa musibah. Kemudian kita fikir musibah kita saja yang ada masalah, kita saja yang dimusibah, pasti musibah itu sangat berat rasanya. Walaupun tidaklah seberat mana. Karena kita merasa kita saja yang sakit, kita saja yang susah, kita ada musibah. Coba kalau kita yakin dan kita tahu di luar sana, ramai orang yang menerima musibah macam kita, bahkan lebih berat pada kita. Akhirnya musibah yang kita alami terasa ringan. Terasa ringan kan? Oh, rupanya ramai orang juga yang akan. Coba kalau kita seorang merasa, jadi berat atau tidaknya cabaran hidup ini sebetulnya bukan semata-mata pada cabarannya, tapi pada sikap kita terhadap cabaran tersebut. Bila kita merasa kita seorang aja yang menghadapi masalah, kita seorang saja menghadapi ujian. Ya, jangankan ujian yang berat, ujian yang remeh pun kita terduduk. Coba kalau Nabi Muhammad membayangkan, nampaknya susah jadi Nabi. Aku seorang yang teruk macam ini. Kaumku degil, kaumku musuh aku. Sejujur manapun aku sampaikan, mereka tetap tuduh aku pembohong. Coba kalau Nabi yakin bahwa Nabi dirinya sahaja seorang aja yang menghadapi nasib yang sedih. Ya pasti beratlah. Tapi Allah hibur dia. Jangan pikir begitu Muhammad. Jangan kayakan begitu. Semua Nabi sebelum engkau ni mengalami nasib yang sama macam engkau. Bahkan lebih berat. Sehingga relax. Bagi Nabi jadi tenang. Sabar. Kuat kesamanya itu satu. Mendapatkan satu pengajaran daripada Nabi sebelumnya. Dan ini motivasi yang sangat besar. Sikap ya. Dikaitkan dengan sikapnya Mas Kenan. Bukan pada ujian itu berat atau ringan. Berat atau ringannya ujian, masalah, itu pada sikap kita menghadapinya. Macam mana kita menghadapinya, itu saja. Macam mana respon kita. Ya, itu kata Said Tontowi tadi. Wa madamal amru kadzalik Muhammad, selagi masalahnya seperti itu, semua nabi menghadapi sama, fala tahzan, jangan sedih. Jangan kecewa. Likhtilafi qaumika fi sanil Qur'anil Karim. Kerana ramai kaum kamu yang mempertikai bahkan menafikan, menolak Al-Qur'anul Karim. Fa inna hadzal ikhtilaf sya'nun nasi fi kulli zamanin wa makanin. Karena menolak kebenaran yang disampaikan oleh para rasul itu sentiasa berlaku setiap masa dan setiap tempat. Masa dahulu di tempat mana ada aja. Bukan hanya menimpa dirimu dan di Makkah saja, tidak. Jadi secara umum kata kesimpulan saya Tontowi, fal jumlatul karimatu tasliyatun lirrasulillah sallallahu alaihi wasallam amma asabahu min musyriki qaumihi.
ayat ini secara umumnya merupakan salah satu daripada tasliyah Allah, macam hiburan lah daripada Allah buat Nabi SAW, daripada apa yang penolakan dilakukan oleh kaumnya yang musyrik terhadap Nabi, terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sejahat manapun manusia, sekeras manapun kekufurannya kepada para utusan dan risalah yang dibawanya, Allah tetap menzahirkan rahmat dan kasih sayangnya kepada hambanya. Okey. Contohnya, walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum. Itu adalah bukti nyata rahmat Allah kepada hambanya, walaupun hambanya itu kufur sekalipun. Apa bentuk rahmat itu? Ditangguhkannya azab bagi kejahatan mereka. Itu rahmat. Penangguhan itu sama ada ya memberi ruang pada mereka untuk berfikir, untuk memperbaiki diri, untuk bertaubat. Itu kan rahmat. Dan memang terbukti ramai daripada orang-orang kafir yang kerana Allah tidak segerakan azabnya, diberi peluang oleh Allah, ditangguhkan azabnya, ramai akhirnya mereka tak jadi diazab karena mengubah pendirian dan pikiran. Dan itu rahmat yang luar biasa. Ingat, doa yang saya bacakan di awal tadi, doa Umar bin Abdul Aziz, satu di antaranya kan, ya Allah, Engkau cipta kaum, lalu Engkau suruh mereka mematuhi perintahmu, dan mereka pun melakukan apa yang kamu suruh, mereka yang kamu lakukan. Tapi ya Allah, rahmatmu yang Engkau telah limpah kepada mereka jauh sebelum Engkau mencipta mereka. Jangankan orang, hambamu yang taat pada kamu, ya Allah, Engkau tak bagi rahmat. Hambamu yang derhaka pun Engkau masih bagi rahmat. Jauh sebelum Engkau mencipta mereka. Tentulah doa ini menunjukkan kedalaman kefahaman seorang Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi bukan sekadar doa, ini doa ibadah ya. Doa ibadah, bukan doa masalah, ini doa ibadah. Ayatnya itu bagi saya menunjukkan kedalaman pemahaman seorang Umar bin Abdul Aziz. Dalam bahasa, ya Allah, jangankan orang yang mentaati perintahmu, Engkau tak bagi rahmat. Sedangkan orang yang degil pun Engkau masih berikan rahmat pada mereka. Bahkan rahmat itu, ya Allah, Kau berikan pada mereka, dua jenis manusia ini, jauh sebelum Kau cipta mereka. Suatu di awal mereka, ya Allah, jika aku tidak layak mendapat rahmat-Mu, jika senyap aku ni jenis termasuk manusia yang tak layak dapat rahmat-Mu, ya Allah, ya karena dosa banyak bro ini. Tapi aku yakin, ya Allah, rahmat-Mu mampu sampai kepada diriku ini. Walaupun mungkin aku tak layak. Bukankah itu menunjukkan kedaifan, kefakiran, kerendahan diri Umar bin Abdul Aziz? Umar bin Aziz tak kata, ya Allah, hamba ni orang yang paling layak, Engkau dapat rahmat, ya Allah. Sehingga tak ada alasan untukmu, ya Allah, untuk tidak bagi rahmat. Wah, itu bukan orang yang baik kalau begitu. Itulah yang saya masih benar-benar tertarik lah dengan doa-doa yang seperti itu, yang merupakan ketajaman orang memahami sifat ubudiyahnya. Wahai orang sealim, sewarak, sehebat Umar bin Abdul Aziz, ya seorang politician yang juga seorang ulama, atau seorang abid
dan juga seorang yang ahli politik. Khalifah apa? Kenapa dia tak kata, ya Allah, hamba-Mu telah banyak buat baik, ya Allah. Hamba ni khalifah menjaga umat. Ibadah setiap saat, ya Allah. Maka hamba-Mu yakin, hamba-Mu ini termasuk yang layak Engkau bagi rahmat. Sebab itu, ya Allah, hamba-Mu ini tak nampak Engkau ada alasan untuk tidak beri rahmat. Coba kalau dia kata begitu aja, habis, jatuh makamnya. Ya, walaupun mungkin untuk ukuran kita, layaklah dia orang alim, dia orang warak, mencontohi tok nenek moyang Umar bin Khattab. Tapi malah sebaliknya dia mengaku, ya Allah, jika hamba ini tak layak dapat rahmat-Mu, ya Allah, karena merasa terlalu sedikit amalnya. Sehingga dia kata, ya Allah, rahmat-Mu, ya Allah, lebih aku harapkan daripada amalku. Karena kalau akulah menginginkan keselamatan diriku daripada azab-Mu, dengan menghandalkan amalku terlalu sedikit, ya Allah. Karena itu aku lebih mengharapkan rahmat-Mu, Allah. Tapi, jika sekiranya aku ini tak layak mendapat rahmat-Mu, tak mampu nak mencapai rahmat-Mu, aku yakin rahmat-Mu mampu mencapai diri ini. Mampu. Karena wasiat rahmatuka kulla syai. Rahmat-Mu meliputi segala. Saya berfirman dari saya sendiri, tolonglah ayat-ayat, kalau itu hanya doa-doa seperti itu. Ialah doa Nabi semuanya baik, doa sahabat baik, ini doa tabiin juga baik. Coba hayati doa itu. Apalagi itu doa masalah, pasti kita rasa, ya Allah, tingginya lah makom ubudiyah. Itu yang saya katakan di awal tadi. Kewajiban kita ini sebenarnya lebih mari kita usaha untuk membuktikan kehambaan kita di hadapan Allah. Bukan kita lebih banyak menyibukkan diri membuktikan kekuasaan Allah. Allah sudah terbukti kekuasaan depan mata kita. Celek mata aja kalau kita bukti sedikit nampak kuasa Allah. Jadi tak perlu dibuktikan. Yang perlu dibuktikan sama ada kita ini betul jadi hambanya atau tidak. Itu saja. Sebab jangan-jangan kita hanya mengaku sebagai hamba, tapi tak ada buktinya. Allah perlu bukti, istilahnya. Kalaulah Allah terima kehambaan kita, hanya kita mengaku dia hambanya, semua kita masuk surga ya mas sekalian. Nih, rahmat Allah tetap diberikan hatta kepada mereka yang degil sekalipun. Contoh, bukti rahmat Allah yang nampak dalam ayat ini, Allah masih tangguhkan azabnya kepada mereka yang sebetulnya menurut zahirnya mereka layak diazab. Dah layak dah. Tapi Allah masih takjil. Ditangguh. Allahu Akbar. Kalau tidak, kalaulah azab itu tidak ditangguhkan dia maskan, tapi disegerakan karena kufran mereka pun segera, tak adalah orang itu. Tadi saya nyatakan, tak ada orang jadikan objek dakwah pada Nabi. Nabi kehilangan umat. Sampai kan sekali tolak hancur. Sekali tolak mati. Ya siapalah yang nak jadi umatnya? Bukankah objek dakwah ini kepada mereka yang belum menerima? Kan gitu ya? Dakwah ini kan pada orang yang belum menerima kan? Bahasa yang agak keras lah. Dakwah ini katanya untuk mengislamkan orang kafir, gitu kan? Itu dakwah. Dakwah itu mengislamkan orang kafir. Mengajak orang belum Islam masuk Islam, itu dakwah. Minta maaf bukan dibalik. Dakwah bukannya dilakukan untuk mengislamkan orang kafir, tapi dakwah malah untuk mengkafirkan orang Islam. Sedih sesedih-sedihnya. Dakwah itu tuhnya untuk mengislamkan orang kafir.
Bukan untuk mengkafirkan orang Islam atau untuk mengkurang Islamkan orang Islam. Siapalah kita ini? Bahaya tak? Bahaya ya Mas Gilan. Mengkafirkan orang Islam itu kan lebih bahaya ya Mas Gilan. Yalah mengkafirkan orang kafir memang disuruh. Tapi adakah orang kafir itu perlu kafir kan? Bukan orang kafir itu kita perlu Islam kan? Itu belum kita lakukan dengan sempurna, kita malah rajin mengkafirkan orang Islam atau meragui keislaman orang. Kita suka outkan orang Islam. Ini tidak baik. Terus terang secara pribadi lah, saya tidak menyukainya. Wallahu alam, jamaah mungkin punya pandangan lain, sampai silakan. Karena akhirnya kita bertanggung jawab pada Allah. Dan jamaah boleh baca sirah Nabi. Pernahkah Nabi melakukan seperti itu? Itu kena baca semuanya lah. Sirah Nabi itu. Ya, paling-paling kalau ada orang bukan orang Islam melakukan Islam, Nabi hanya tegur saja. Ada orang sholatnya tidak baik, orangnya itu salah. No. Ada Nabi nampak sholatnya salah, sehingga Nabi suruh mengulanginya. Maknanya kalau sholat itu salah dan ulangi, kalau dia tak ulangi dianggap tak sholat. Tak sholat itu dosa besar. Bayangkan. Orang sholat, lalu dinilai salah oleh Nabi. Nabi suruh ulangi dia. Jika ia tak mengulangi, maknanya ia dianggap tak sholat lah. Sebab sholat tak sah. Kum, tasalli. Fa'inna kalam tusalli, kata Nabi. Popular sekali hadis itu. 3 kali suruh Nabi, 3 kali orang tu buat, lama-lama minta maaf dan give up lah ya Rasul. Kami tak tahu lagi lah macam mana aku nak solat. Selama ini macam inilah aku solat. Oh, rupanya tak tahu. Baru Nabi, ya dengan bersahaja, tetap dengan ramah, tetap dengan kasih. Nabi kata, oh, rupanya kamu tak tahu apa kesalahan kamu ya. Idza kumta ila salat, kalau kamu nak solat lain kali, ya silah berdiri solat, kemudian baca Al-Fatihah, ya baca apa yang mudah daripada Al-Quran, kemudian rukuk hatta tatma'inna raki'an, rukuk sehingga tamakninah, tidak sehingga tamakninah, sujud ketika sehingga tamakninah, dan seterusnya. Rupanya orang tadi tidak ada tamakninah. Kesalahannya tidak ada tamakninah. Lakukan seperti itu. Baru, oh iya, paham. Tengok, saya ingin sampaikan, orang melakukan dosa, itu dosa tuh. Solat tak sah, itu jangan tak sah, itu dosa besar. Tapi cara Nabi menegurnya, cara Nabi memperbaiki, ya Allah, cukup sopan, cukup santun, cukup... Inilah yang mungkin kita kurang ya Mas Kan ya. Walhal kalau kita tengok dari si dosanya lah, solat tak sah itu kan dosa ya Mas Kan. Karena kalau solat tak sah dan tak ulangi solat, mana dianggap tak solat dosa. Kan sebenarnya layak patut kita marahi. Tapi Nabi tak marah, senyum, ya biasa, sahaja. Ada lelaki datang, ya Rasul, saya orang mukmin, ya bagus. Tapi ya Rasul, keinginan aku sangat kuat untuk berzina. Boleh tak ya Rasul, aku nak berzina? Coba kalau kita ditanya begitu. Ditanya di majlis pula. Bukan tanya berdua. Bukan tanya melalui WhatsApp. Ya Rasul, aku ini muslim tapi aku ingin zina. Bukan tanya-tanya WhatsApp. Kalau WhatsApp itu mungkin kalau sekarang makin diviralkan. Ini ada orang pelik nih, tanya macam itu. Tak, ini tanya di majlis, didengar oleh. Apakah Nabi marah? Tak ada. Kalau Nabi marah ini, adakah benar Nabi ini penuh dengan toleransi terhadap perbuatan zina? Juga tidak. Ditanya ada orang nak berzina, Nabi tak marah, apakah Nabi ini seorang yang sangat liberal? Tidak. Ini ada dipanggil figur dakwahnya. Nabi kata, oh begitu, kamu ingin zina. Apa kata kalau umpamanya ada lelaki nak berzina dengan ibumu? Wah, aku marah ya Rasul. Oh begitu, marah. Aku taruhkan nyawaku. Kalau ada orang zina dengan kakakmu? Dengan makcikmu?
Semua perempuan yang ada kaitan orang itu disebut. Marah ya aku, marah aku bunuh aku. Nah, ya begitu juga lah. Kalau kamu nanti berzina dengan perempuan, boleh jadi perempuan itu ibu orang lain, adik perempuan orang lain, kakak orang lain. Marah juga lah kamu. Oh ya Rasul, kalau begitu aku tak akan. Masya Allah, bijaknya Nabi. Itu namanya dakwah. Dakwah itu menarik. Meluruskan yang bengkok. Bukan menghukum. Nahnu du'at. Lal qudat. Kita ini pendakwah, bukan pemutus. Bukan hakim, bukan qadhi. Ini Allah sini bagi tahu. Kamu tidak perlu segera mensuruh aku, mohon pada aku untuk aku segera hukum mereka. Tak. Aku sayang mereka. Sebab itu aku tangguhkan azabnya. Dan ternyata betul ya mas sekalian. Setelah ditangguhkan azabnya, ada di alam mereka yang ramai yang mengubah pendirian akhirnya. Masya Allah. Masya Allah. Susah nak membayangkan orang sekeras Umar semasa kafirnya, tiba-tiba masuk Islam, bahkan menjadi sahabat nomor 2. Sulit nak membayangkan orang yang sangat benci terhadap Islam seperti Khalid bin Walid, sempatlah musuh tentera Islam, akhirnya jadi orang mukmin, menjabat gelaran Saifullah. Allahu Akbar. Itu berkat kebijaksanaan Nabi. Itu berkat karena Allah tangguhkan azabnya. Masa penangguhan itulah dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh orang yang bijak. Adapun jika mereka walaupun setelah ditangguhkan masih juga degil, yaitu memang pilihan mereka. Mereka memilih untuk diazab lah, bukan memilih untuk diberi pengampunan. Wa'iyadzubillah. Setelah itu Imam Ash-Shawqani berkata, kaitan ayat ini, laula anna Allah tabaraka laqad hakama bi ta'khir adabi ila yaumil qiyamah lama 'alima fi dzalika min as-salah. Kalaulah tidak karena Allah Subhanahu wa taala menangguhkan azabnya di hari kiamat, ya kita tidak akan tahulah kebaikan apa yang akan berlaku. Salah hukum, salah hukum, salah hukum. Apa kebaikan yang ada bagi orang itu? Antara Nabi pun tak tahu, Musa pun tak tahu, Nabi Muhammad pun tak tahu dan kaumnya. Fa'athbatal fa'uthibal muhiqqa wa adzabal mubtila. Karena bila ditangguh-tangguh makin lama, 100% ajaran telah disampaikan. Ada yang menolak, ada yang menerima. Allah beri balasan pada pada yang menerima, dan Allah akan azab yang menolak. Jadi bila Allah menimpakan azab pada yang menolak, dah terang. Hujah-hujah telah disampaikan, bukti telah ditunjukkan, semua ajaran telah diterangkan, tapi menolak, mana mereka itu memilih untuk diazab lah. Patutlah waktu itu. Ya. Patut waktu. Awil kalimatah hiya anna rahmatahu subhanahu wa ta'ala sabaqat ghadabahu. Apalagi Allah telah menetapkan semenjak zaman azali, rahmatnya itu mendahului azabnya. Rahmatnya mengalahkan rahmatnya mengalahkan kemurkaannya. Sebab itu fa'amhalahum walam yu'ajjilhum lidzalik. Allah tangguhkan azab itu dan Allah tidak segerakannya. Serganya. Adapun yang tetap menolak walaupun telah disampaikan hujah-hujah, dijelaskan ajaran, mereka hidupnya tersiksa. Jiwanya paling tidak. Karena mereka ini terus-menerus di dalam keraguan yang meragukan. Hidupnya penuh dengan keraguan. Was-was, khawatir. Di akhirat, jelaslah azabnya lebih parah. Wal'iyadzubillah. Tumana'udzubillah. Ya mas sekalian, itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan memberi manfaat bagi saya yang sampaikan. Alhamdulillah kalau dikongsi bersama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu minasyaitonir rajim wal 'asri innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.